Tuntunan Sabda Minggu 5 Juni tahun 2022, Hari Raya Pentakosta. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16 dan ayat 23b sampai 26. Ayat emas ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Perayaan ulang tahun selalu merupakan momen yang penuh dengan kegembiraan dan pesta yang luar biasa. Hari ini kita memiliki alasan besar untuk berbahagia dan saling bertukar harapan yang baik, karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun Bunda Gereja yang Kudus. Paskah merupakan hari raya terang, kehidupan baru yang dimulai dengan kebangkitan Kristus. Pentakosta adalah perayaan karunia Roh Kudus, perayaan yang menandai kelahiran gereja dan awal dari kehidupan gereja di tengah dunia ini. Saat itulah gereja menunjukkan dirinya kepada masyarakat luas dan dunia ini. Bacaan pertama menceritakan peristiwa kedatangan Roh Kudus sebagai pernyataan kuasa Tuhan yang besar. Para murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang dipahami oleh semua orang Yahudi yang hadir pada saat itu adalah suatu mujizat. Peristiwa itu merupakan satu pernyataan yang jelas dari misi gereja universal. Ini adalah panggilan bagi gereja untuk menjadi tanda kesatuan manusia yang terlepas dari ras, warna kulit, atau bahasa. Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita bahwa melalui pengalaman Pentakosta kita hari ini, sebuah tanda yang tak terhapuskan telah diberikan kepada kita. Kita ditandai menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, Tuhan telah menetapkan, mengatur, dan mempersiapkan kita secara khusus untuk misinya. Ini berarti bahwa Roh Kuduslah yang memberi hidup dan mengarahkan seluruh misi kita, sehingga melalui pencurahan Roh Kudus hari ini, kita sungguh-sungguh benar dan sepenuhnya ditandai sebagai anak-anak Allah. Meskipun diadopsi, kita ini adalah ahli waris Allah dan berhak memperoleh warisan dari Allah, sama seperti Yesus sendiri. Ingat bahwa kita ini anak-anak Allah, jadi tunjukkanlah sikap hidup kita sebagai anak-anak Allah sendiri, agar orang tahu bahwa benar kita ini anak Allah. Kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu artinya kalau Allah adalah Bapa kita, maka perilaku atau sikap hidup kita sama dengan Allah Bapa kita. Kita mencerminkan kehadiran Bapa. Kalau kita berbeda, maka ini dipertanyakan. Ada yang menambahkan begini, memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohon, tetapi ada yang jatuh ke dalam jurang. Sehingga kalau kita berbeda dengan Allah Bapa kita, maka mungkin kita ini adalah buah yang jatuh ke dalam jurang. Sangat berbeda dengan Allah Bapa kita. Mari di hari Pentakosta ini kita sadar bahwa kita ini sudah ditandai menjadi anak Allah, dan kita ini adalah ahli waris Allah secara penuh, sama seperti Yesus sendiri.
Jadi hidup baiklah sesuai status kita sebagai anak-anak Allah. Injil hari ini mengingatkan kita akan peran utama Roh Kudus. Roh Kudus itu menganjurkan atau menyokong kita, mengajar dan mengingatkan kita tentang hal-hal yang harus kita ketahui. Namun, agar hal ini bisa terjadi, kita harus siap sedia untuk bekerja sama dengannya. Dia hanya bisa menganjurkan, menasehati, mengingatkan, dan mengajari kita jika kita mempercayainya dan mengizinkannya untuk bertanggung jawab atas semua masalah kita. Dia hanya bisa mengajari kita jika kita memperhatikan nasihatnya. Dia hanya dapat mengingatkan kita tentang hal-hal yang harus kita ketahui jika kita dengan rendah hati dan rela berkata kepadanya sepanjang waktu, "Tolonglah saya, karena saya tidak tahu apa-apa. Terangilah mata hati dan pikiran saya, ya Roh Kudus." Lalu, saudara dan saudariku, Roh Kudus yang telah kita terima hari ini akan memampukan kita dalam hal apa? Pertama, Roh Kudus yang kita terima hari ini bukanlah roh ketakutan yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang memberdayakan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Artinya, kita sekarang berani menyebut Tuhan sebagai Abba, sebagai Bapa kita. Yang kedua, Tuhan memberi kita Roh Kudus agar kita dapat menghasilkan buah yang baik, yang akan bertahan lama, dan untuk membantu kita supaya kita juga bisa memberdayakan orang lain. Yang ketiga, Roh Kudus juga diberikan kepada kita agar kita dipimpin olehnya untuk masuk ke dalam kerajaan kebenaran dan kedamaian, serta membawa kita kepada kepenuhan hidup. Saudara dan saudariku, itulah karya-karya Roh Kudus bagi kita. Kita semua hendaknya bersuka cita dan bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang sangat istimewa ini bagi kita. Dan marilah kita memohon rahmat dari Tuhan untuk patuh kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Akhirnya, selamat ulang tahun Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Selamat ulang tahun untuk semua umat Tuhan di seluruh dunia. Semoga Roh Kudus terus memimpin kita semua sampai ke ujung bumi. Hiduplah Bunda Gereja yang kudus. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.